Salam sejahtera dan shalom kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku terkasih dimanapun berada. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini Rabu 10 November 2021 tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Adapun judul atau topik daripada renungan ini ialah kesetiaan hingga akhir atau kesetiaan sampai akhir. Sahabat firman Tuhan, salah satu kisah nyata dari seorang pelari tercepat asal Inggris yang bernama Derek Redmond, di mana pada tahun 1992 dilaksanakannya Olimpiade, dan salah satu perlombaannya adalah lomba lari pria 400 meter. Dikatakan ada banyak sekali penonton pada perlombaan itu. 60.000 orang penonton hadir dan seluruhnya penasaran ingin melihat aksi daripada Derek Redmond. Namanya cukup populer dan ia juga sangat berambisi merebut medali pada Olimpiade itu apapun bentuknya. Nah, selanjutnya 5 menit sebelum pertandingan dimulai, semua atlet pada waktu itu diberi waktu untuk pemanasan dan kondisi Derek pun sangat terlihat sempurna untuk melakukan perlombaan. Tak ada yang menjadi masalah di dalam hal kebugarannya. Lalu perlombaan dimulai, Redmond dan seluruh atlet pun mulai mengadu kecepatan mereka. Tetapi kira-kira 250 meter, Redmond berada di dalam posisi keempat. Dan kemudian ketika balap lari itu sudah menyisakan sekitar 150 meter lagi,
maka Redmond pun mengubur mimpinya meraih medali pada Olimpiade itu. Ia telah tampak terpincang-pincang di lintasan lari. Lalu Derek pun tersungkur sambil memegangi pangkal pahanya. Tim medis pun datang menghampirinya dan menyebut bahwa Derek Redmond mengalami cedera. Dan tim medis menyodorkan kepadanya agar dibawa di dalam tandu, namun instruksi itu pun ditolak oleh Derek Redmond. Dia tidak lagi mau berjuang untuk mendapatkan medali itu, tetapi keinginannya sudah berubah, yaitu keinginan untuk bisa kembali melanjutkannya dan menyelesaikan perlombaan itu. Redmond yang tak mau dikalahkan oleh cederanya, sambil terpincang-pincang, dia berlari menyelesaikan pertandingan. Karena Redmond pun berlari sambil menahan rasa sakit, maka tiba-tiba ada seorang pria datang berlari-lari menghampirinya ke lapangan. Ternyata pria tersebut adalah ayahnya dan juga sekaligus menjadi pelatihnya. Ayahnya berkata, "Kamu harus melakukannya, nak, biarlah dirimu dibawa dengan tandu." Tetapi Redmond sambil melanjutkan larinya, dia menangis dan menjawab, "Tidak ayah, saya ingin menyelesaikan perlombaan ini." Nah, melihat kekuatan daripada anaknya itu untuk menyelesaikan perlombaan, maka hati ayahnya pun tersentuh. Ayahnya pun merangkul Redmond dan membantunya berlari menuju garis akhir. "Baiklah, jika keinginanmu demikian," dikatakan oleh ayahnya, "kita harus tiba pada finish secara bersama-sama," sambil memeluk anaknya dan membawa anaknya itu. Beberapa langkah kemudian kepada garis finish, maka ayahnya melepaskan anaknya dari rangkulannya dan membiarkannya sampai pada ambisinya terakhir, yaitu menyentuh garis finish. Dan seluruh orang yang memadati gelanggang itu bertepuk tangan karena melihat kegigihannya. Saudara-saudara sekalian, memang ia gagal memenuhi hasratnya untuk meraih medali. Dia juga didiskualifikasi, tetapi tekad dan semangatnya untuk menyelesaikan perlombaan itu membuat ia menjadi seorang pemenang yang sesungguhnya. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, hal pemberitaan Injil dapat kita kisahkan dengan tekad daripada seorang pelari tadi. Kesulitan dan tantangan di mana-mana dapat terjadi, namun keputusan untuk maju atau mundur ada di tangan kita. Saat itu dikatakan bahwa Rasul Paulus hendak berpisah dengan para penatua di Efesus. Dia hendak meninggalkan para penatua di sana, sehingga dia memberikan nasihat semangat kepada mereka agar tetap melayani, agar tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bisa merasakan suatu kisah yang luar biasa daripada Paulus di dalam nas ini. Dikatakan dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk mencari kesenangan bagi dirinya sendiri. Kekayaan atau hal-hal lain yang bisa dikejar oleh orang-orang di dunia ini, ia tidak memiliki niat yang demikian. Yang dikejar oleh Paulus adalah bisa mencapai garis akhir dengan baik, dengan menyelesaikan pelayanannya yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dikatakan tadi, sedikit pun dia tidak menghiraukan nyawanya. Maka di dalam pandangan Paulus, hidup ini adalah sebuah pertandingan yang harus dijalani. Hidup ini adalah sebuah pelayanan yang harus dijalani, dan semuanya itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu ada 3 hal yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita sekalian. Yang pertama,
totalitas kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Sekali lagi, totalitas kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Apapun keadaannya, jika totalitas kehidupan kita adalah untuk Tuhan, maka keadaan yang bagaimanapun tak akan mampu merubahnya. Kalau hati kita benar-benar untuk Tuhan, maka kita akan disanggupkannya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Sering sekali kita mengatakan, kalau firman Tuhan yang kami dengarkan itu sudah benar sekali. Kami juga sudah paham akan firman itu. Tetapi satu hal yang paling sulit adalah untuk melakukannya. Namangulahuni mana maul, katanya demikian. Nah, disinilah kita dibutuhkan agar memiliki totalitas kehidupan ini untuk Tuhan, agar kita bisa melakukan dan menerapkan segala firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Coba kita lihat bagaimana Adam dan Hawa. Kehidupan mereka adalah sungguh-sungguh kehidupan yang mengasihi Tuhan. Tetapi kehidupan mereka itu belum sampai pada tahap totalitas yang sesungguhnya, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Maka perlu sekali totalitas kehidupan ini untuk Tuhan, melayani untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, hidup kita semuanya untuk Tuhan. Apapun yang keluar dari diri kita yang kita kerjakan dan lakukan, semuanya adalah untuk Tuhan. Totalitas kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan ialah selesaikanlah tugas yang diberikan Tuhan kepadamu. Ini perlu kita ingat dengan baik. Karena Tuhan juga melihat ke dalam hati kita masing-masing. Seseorang yang melakukan pekerjaannya hanyalah untuk mencari pujian dari manusia, tentu bisa saja pekerjaan dan pelayanannya menjadi musiman. Bisa saja dia menjadi terhenti oleh berbagai keadaan. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh menuntaskan pelayanannya, pekerjaannya, adalah sebagai bentuk persembahannya untuk Tuhan, maka dia pasti akan bisa menyelesaikannya hingga pada akhirnya. Tidak setengah-setengah. Itu dikatakan firman Tuhan di dalam Kolose 5 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, maka perbuatlah itu dengan segenap hatimu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan mengenal hati kita masing-masing dan Tuhan mengetahui apa yang kita kerjakan, yang mana itu semuanya bersungguh-sungguh dari dalam hati kita masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan, Yesus selalu menyertai kita. Sekali lagi, Yesus selalu menyertai kita. You'll never walk alone. Kita tidak pernah berjalan seorang diri. Maka tetaplah dengan setia mengikuti pertandingan kehidupan ini hingga akhirnya. Dan menyelesaikannya dengan baik. Dan pada akhirnya kita menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Peliharalah itu, raihlah mahkota akhir dalam kehidupan ini. Dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara memelihara iman. Sekarang bagiku tersedia mahkota kebenaran yang dikaruniakan Tuhan kepadaku. Maka milikilah itu. Tujuan kehidupan kita, mahkota kehidupan kita, upah yang kita akan dapatkan dari apa yang kita kerjakan, telah Tuhan sediakan bagi kita sekalian yang mengasihinya. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Engkau memberkati dan menjaga kami. Dan kini kami telah memasuki hari yang baru. Hati kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan betapa hati kami bergembira karena kami telah disapa oleh firman-Mu.
firman-Mu yang menuntun dan menghantarkan kami agar senantiasa kepadamu setia, setia hingga pada akhirnya. Setia di dalam pekerjaan kami yang baik yang kami perbuat untuk Tuhan, setia di dalam menjalani hari-hari kehidupan ini bersama dengan Tuhan, setia di dalam pelayanan yang Tuhan sampaikan kepada kami dan di dalam seluruh kehidupan ini. Sekalipun di dalamnya kami berhadapan dan berjumpa dengan berbagai kesulitan dan dinamika-dinamika yang ada, tetapi kami ingin menekuni apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus agar tetap setia hingga pada akhirnya dan menunaikan segala tugas pelayanan yang Tuhan berikan, hingga pada akhirnya kami beroleh mahkota kehidupan yang telah Tuhan sediakan, terlebih-lebih menerima keselamatan yang Engkau bawa di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami Bapa di tengah-tengah kehidupan ini, agar kami senantiasa berlaku baik, benar, dan jujur. Segala apa yang hendak kami kerjakan, yang kami perbuat, semuanya itu adalah sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah melalui perkataan, perbuatan, pikiran, dan segala apapun yang ada pada diri kami, semuanya Tuhan jaga, agar senantiasa mencerminkan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan yang beriman teguh kepadamu. Berkatilah kami semuanya, dan hari ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kami serahkan seluruh hidup, pikiran, dan tenaga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah pada diri kami seturut dengan kehendak-Mu. Sertai dan berkatilah seluruh jemaat-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Biarkanlah kehidupan mereka senantiasa beroleh kekuatan, penghiburan, semangat yang ada dalam pemberian tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semuanya Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.